Paremenyan. Paremenyan. Karena Warnanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan salam rahayu buat sahabat dan dulur Mang Baduy di mana saja dulur berada. Masih bertemu dengan Mang Baduy yang tentunya masih di Mang Baduy Channel. Baik dulur sahabat Mang Baduy semuanya, hanya sedikit informasi buat dulur Mang Baduy yang sekarang hendak mengunjungi Baduy. Sepertinya dulur semua tidak bisa masuk ke daerah atau area Baduy Dalam karena bulan sekarang itu bertepatan dengan datangnya bulan Kawalu, yaitu bulan yang disakralkan dan mungkin disucikan oleh warga Baduy, khususnya Baduy Dalam, yang mana masyarakat adat warga Baduy Dalam itu agak sedikit menutup diri dan membatasi kontak dengan orang-orang luar, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa dipersilakan masuk, misalnya hanya orang-orang pemerintahan atau para peziarah yang tujuannya khusus yang sudah diizinkan untuk masuk berziarah ke dalam suku adat Baduy Dalam. Baik dulu semuanya, bulan Kawalu atau bulan suci Kawalu oleh masyarakat adat suku adat Baduy itu dihitung menggunakan sistem penanggalan kalender Baduy, di mana jumlah harinya semuanya rata berjumlah 30 hari yang termasuk ke dalam kalender matahari, di mana satu tahunnya hampir sama dengan satu tahun dalam tahun tropis, yaitu 365 hari 5 jam 48 menit 49,19 detik. Kalender Baduy amat penting karena ini akan menentukan sebagai acuan guna menentukan sebuah acara yang berkaitan dengan pertanian yang ada di adat Baduy. Seperti kalender-kalender yang lainnya, kalender Baduy juga mengenal sistem penamaan 7 hari dalam satu minggu atau satu pekannya, yang dalam bahasa Sundanya disebutnya Saptawara, yang terdiri dari Ahad, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumaah, dan Sabtu. Dan untuk bulannya dalam kalender Baduy terdiri dari masing-masing 30 hari, yaitu bulan Kasa, bulan Karo, bulan Katilu, bulan Kapat atau Sapar, bulan Kalima, bulan Kanem, bulan Kapitu, bulan Kadalapan, bulan Kasalapan, bulan Kasapuluh, bulan Hapit Lemah, dan bulan Hapit Kayu. Dan sistem penanggalan kalender di suku adat Baduy dinamakan dengan Kolenjer. Baik dulu semua, jika melihat dari nama-nama tersebut, ini menunjukkan bahwa kalender Baduy sejalan dengan sistem kalender Pranata Mangsa yang dahulu sering digunakan oleh seluruh masyarakat petani yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang berasal dari jajaran Majapahit dahulu. Dan kalender Baduy itu sendiri menggunakan sistem perhitungan atau penghitungan berbasis 7. Di antaranya yaitu windu atau sawindu atau satu windunya itu berisi 8 tahun. Yang kedua adalah padalung, satu padalung atau sapadalungnya berisi 7 windu. Yang ketiga margasana, samargasananya itu berisi 7 padalung.
Yang keempatnya itu yaitu syariat. Satu syariat atau sasyariat berisi 7 margasana, yang hasilnya lalu ditambah 500 tahun waktu kosong yang dinamakan oleh masyarakat adat Baduy disebutnya masa pembenahan dunia. Baik sahabat dan rumah Baduy semuanya, perlu diketahui bahwa masyarakat adat Baduy juga adalah seorang yang ahli dalam ilmu menghitung astronomi yang berbasis pada hitungan rasi bintang untuk menentukan dan mematok kalender yang berlanjut dan menentukan waktu yang tepat dalam urusan pertanian. Salah satu bintang atau rasi bintang yang sangat penting bagi masyarakat adat Baduy yaitu rasi bintang Orion, atau oleh masyarakat Baduy sering disebut dengan bintang Kidang atau rasi bintang Waluku. Dan yang kedua adalah rasi bintang Pleiades, atau di Baduy disebutnya itu bintang Kartika atau bintang Gumarang. Bintang Gumarang biasanya muncul 2 pekan sebelum munculnya bintang Kidang, ketika matahari terbit di belahan bumi utara. Meres bodas, cuma namanya paremenyan. Apa namanya? Paremenyan. Paremenyan. Karena Warnanya apa? warna bodas, putih. cuma enak gitunya. Oke. Bulan. Baik, dulu sahabat yang Baduy semuanya, ilmu menghitung rasi bintang Kidang atau rasi bintang Waluku ini amat memegang peranan yang amat penting untuk acara berladang di Huma Serang yang merupakan ladang komunal atau ladang wajib dan dibuat sebagai acuan untuk para berladang di Huma Puun, di Huma Girang Serat, Huma Tangtu, Huma Tuladan, dan Huma Panamping. Sedangkan untuk penghitungan rasi bintang tersebut, orang-orang Baduy mengamati dengan adanya beberapa istilah seperti tanggal Kidang turun kujang. Artinya ketika Kidang sudah muncul atau rasi bintang Orion sudah muncul, maka pada saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan semak-semak. Biasanya dilakukan pada bulan kelima. Yang kedua adalah bidang ngarangsang kudu ngahuru, dan pada saat itu biasanya waktu yang tepat untuk melakukan atau membakar semak di Huma Serang, dan biasanya dilakukan pada bulan ke-6. Yang ketiga yaitu kidang mancer kudu ngasuk. Artinya ketika rasi bintang Orion atau bintang Kidang tepat berada di atas kepala, waktu itulah waktu yang tepat untuk melakukan penanaman padi di Huma Serang. Biasanya dilakukan pada bulan K7 atau K7. Yang keempat yaitu Kidang Marem turun kungkang, yaitu ketika bintang Kidang atau bintang Orion sudah padam. Ini dipercaya bahwa hama atau serangga sedang turun ke muka bumi. Makanya diusahakan agar penanaman padi Huma Serang tidak melewati atau tidak boleh melewati bulan ini. Sedangkan tahun baru pada sistem penanggalan kalender Baduy jatuh pada tanggal 1 bulan Kapat atau bulan Sapar, dan tidak boleh bertepatan dengan hari Jumat, hari Minggu, dan hari Senin. Perlu diketahui sama dulu semua bahwa sistem penanggalan kalender ini sendiri mempunyai fungsi untuk menentukan naftu tanggal, naftu poe, juga naftu wanci, yaitu dengan hitung-hitungan seperti ini untuk menentukan naftu tanggal, yaitu untuk menghitung bulan, naftu poe untuk menghitung hari, dan naftu wanci untuk menghitung meramal nasib dan meramal perjodohan di suku adat Baduy.
Dan sistem penanggalan yang menggunakan sistem kalender dari Kolenjer sekarang pun sudah mempunyai payung hukum. Itu tertuang dalam Peraturan Desa Kanekes nomor 1 pasal 1 tentang penggunaan penentuan kalender Kolenjer merupakan warisan budaya Karuhun. Baik dulur dan sahabat Mang Baduy semuanya, kalender Kolenjer itu sendiri terbuat dari kayu yang berbentuk lempengan papan yang berukuran kurang lebih 6 x 25 cm dengan bentuk bacaan dan kode-kodenya berbentuk atau berupa titik-titik dan garis-garis yang mungkin kita tidak bisa untuk membacanya atau menggunakannya, hanya orang-orang tertentu dan hanya puun yang boleh mempergunakannya. Sementara pada zaman dahulu Kolenjer ini sering digunakan oleh para resi dan pujangga negara yang bertugas sebagai abdi dalem. Sementara itu, kalender itu sendiri terbagi dalam 3, yaitu Kolenjer indit-inditan, Kolenjer durujana, dan yang ketiga adalah Kolenjer bajo, yang mana Kolenjer indit-inditan itu berfungsi untuk menghitung hari yang tepat untuk melakukan perjalanan. Yang kedua, Kolenjer durujana itu untuk mencari ketika ada kejadian pencurian, pembunuhan atau apapun itu yang terjadi di suku adat Baduy, disitulah dihitung di Kolenjer durujana. Yang ketiga adalah Kolenjer bajo, sesuai dengan namanya yaitu bajo yang berarti bajak laut. Kolenjer ini dipergunakan untuk menyerang atau membinasakan lawan. Nah, Kolenjer bajo inilah yang amat dirahasiakan oleh suku adat Baduy, bahkan oleh masyarakat adat Desa Kanekes. Baik sahabat dan dulur Mang Baduy semua, demikian tadi kita sama-sama belajar untuk menjabarkan sistem penanggalan kalender yang ada di suku adat Baduy. Mang Baduy mengucapkan banyak terima kasih kepada dulur semua yang sudah mensupport, mendukung channel Mang Baduy agar kedepannya lebih baik dan lebih ada manfaatnya untuk dulur semua. Akhir kata Mang Baduy mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.